Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala IPB 2 Betuk, Ibu Bakir dan Pak Bakir, serta rekan-rekan guru sekalian. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa melaksanakan acara ini, yaitu acara diseminasi. Apa itu diseminasi? Bapak Ibu perlu ketahui, dalam kegiatan guru penggerak, diseminasi itu adalah berbagi praktik baik, berbagi informasi. Apa yang didapatkan oleh calon guru penggerak nanti di-share kembali ke rekan-rekan guru yang lain, baik kepala sekolah, guru akur maupun guru-guru yang lain. Tujuannya supaya itu bisa diterapkan ke sekolah kita. Gitu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya acara kita pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata sambutan dalam hal ini mohon arahan bimbingan dari yang terhormat Kepala IPB 2 Betuk, Pak Bagio, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, alhamdulillah bersyukur jasa kita panjatkan kita taala, karena hari ini kita kembali dapat bertemu berkumpul dalam kegiatan diskusi Pak Hermanto tadi diseminasi dari kegiatan Pak Manto selaku calon guru penggerak. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya nangkep dari yang disampaikan tadi, intinya skenario-nya, jadi Pak Manto ini sudah mengikuti pelatihan, dan pelatihan yang diterima Pak Hermanto ini bukan sebatas untuk dia sendiri, tapi diharapkan dengan adanya Pak Hermanto sudah ikut dalam kegiatan calon guru penggerak, diharapkan Pak Hermanto juga menyampaikan, mengajak, menularkan atau apa yang diterima itu kepada guru-guru kita di sini, sehingga akhirnya yang bergerak bukan cuma Pak Hermanto, akhirnya diharapkan seluruh guru di sekolah kita itu juga ikut bergerak sesuai seperti yang disampaikan kemarin itu ada kata-kata teks lain apa. Mula-mula Pak Hermanto ini tergerak. Setelah dia tergerak untuk ikut program calon guru penggerak, dia bergerak. Setelah bergerak, dia menggerakkan. Kira-kira itu. Jadi untuk itu saya harapkan Bapak Ibu, karena kita yang kegiatan ini sifatnya positif, silakan ini diikuti agar menjadi bahan kita, menjadi referensi kita, menjadi tambahan ilmu buat kita untuk melaksanakan tugas kita ini. Perlu saya sampaikan, dan ini sudah sering saya lakukan, kita jangan puas, jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita terima, apalagi ketika zaman kuliah. Kalau Bapak Ibu refleksi kembali ya, kita mawas diri, apa yang kita dapat di kuliah itu sudah banyak yang ketinggalan. Harus kita update, harus kita perbarui pengetahuan kita, keterampilan kita dan sebagainya. Ilmu terus berkembang, pengetahuan terus berkembang. Kalau kita egois, bertahan dengan apa yang sudah kita terima sesuai dengan apalagi cuman fanatik, aku ijazah aku ini, pengetahuan aku begini, tidak bisa ya. Kita harus ikut perkembangan zaman. Kita aktif mengikuti kegiatan ini, yakinlah pasti bahwa apa yang akan disampaikan akan ada gunanya buat kita untuk ngabdi diri kita. Kalau kita tidak ngabdi, kita akan ketinggalan. Semakin hari yang namanya teknologi, pengetahuan itu semakin cepat berkembangnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ini sekarang ini juga kegiatan lain, hijau, jadi sambil buka, meskipun tidak saya dengarkan ya, sekilas. Tapi kemarin minggu sudah ikut temanya inilah. Jadi kemarin kami sudah dipanggil di hijau karena banyak yang tidak ikut barangkali. Ada lagi hari ini, bahkan hari ini ada 3 sesi atau berapa sesi. Saya bersama moderator yang berkaitan dengan masalah bantuan Chromebook yang kita terima itu sudah digunakan dulu. Barangkali itu saja Bapak Ibu ya.
Tolong diikuti kegiatan ini dengan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita jalani hari ini mendapatkan manfaat yang baik untuk kita semua, terutama untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Menteri Balatung yang telah mensupport banyak tentang terselenggaranya kegiatan hari ini. Bella, Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita dimulai, saya minta tolong, untuk izin minta tolong ya, siapkan kertas kosong sama pena di meja ini. Nanti seiring berjalannya waktu yang saya paparkan, kalau ingin bertanya, nggak apa-apa, izin bertanya, angkat tangan ya, nggak apa-apa. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, untuk melatih kefokusan kita cek fokus dulu ya, cek fokus dulu, dan untuk video dulu. Game warna, stop dulu. Jadi fokusnya di warna, bukan di tulisannya Bapak Ibu ya. Fokusnya di warna. Fokusnya di warna ya, bukan di tulisan. Saya ulang sekali lagi ya. Yeah. Nah, ini warna apa? Oh, warna apa ini? Ini merah, ini putih, ini biru, ada yang hijau lagi ya? Ini merah, nah, ada yang merah ini hijau. hijau. Sekali lagi ya. Sampai kita fokus. Ayo. Kompak-kompak. Nah, game warna, fokus dengan warnanya ya, jangan tulisannya. Putih, kuning, hijau, merah, biru, itu warnanya. Oke. Yang pertama, warna apa ini? Kuning, Ini merah, putih, Ini biru. Hijau. Nah, kita fokus ya. Kalau sudah kita lihat sudah ya. Makasih boleh yang warna. Ah. Fokus dulu. Ini warna Ya. Jadi kalau ingin diterapkan di sekolah, di kelas, boleh Bapak Ibu sebelum kita memulai pembelajaran, banyak kita latih fokusan dulu anak-anak itu. Banyak gamenya. Misalnya kita game yang apa yang kita jangan lihat yang disampaikan, tapi lihat yang dipegang. Misal, kepala. Ya nggak, fokus ini bukan kepala kan? Padahal kita pegang dari telinga. Jadi banyak gamenya yang kreatif. Saya yakin Bapak Ibu lebih banyak mengetahui tentang hal itu deh. Bisa praktekkan. Biar anak ada sibuk di sekolah, di kelas. Baiklah, dalam hal ini yang saya sampaikan, saya bagikan sedikit tentang satu itu penerapan budaya positif. Dalam rangka untuk menyelesaikan kegiatan ini nanti. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Itu budaya positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan. Jadi budaya positif itu dibuat melalui kesepakatan, melalui musyawarah diskusi, bukan melalui satu orang. Jadi hasil musyawarah. Apa yang kita sepakati yang baik, inilah budaya positif. awal mulai. Ya. Baik antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Misalnya kita bikin kesepakatan kelas, Iya. bikin keyakinan kelas. Ini Bu, aku sedikit bingung. Apa itu kesepakatan kelas, apa itu keyakinan kelas? Beda, Bapak Ibu ya. Ayo Pak Kobi. Konsep utama budaya positif di sini ada 6 ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma itu apa? Pola pikir, mindset kita, cara kita berpikir. Kalau dulu kita mungkin berpikir
teacher center bukan pada guru sumber segala ya ilmu. Sekarang tidak di sekolah merdeka itu student center atau pembelajaran yang berpihak pada murid, pada siswa itu bapak ibu. Yang selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif ini banyak ada nilai peduli, tanggung jawab, kerjasama, kolaborasi Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, ketiga restitusi. Ini yang akan kita bahas. Lanjut Pak Novi. Perubahan paradigma baru. Pelajaran paradigma baru merupakan pelajaran yang berorientasi atau yang mengarah berfokus pada pembuatan kompetensi pada pembuatan C5, yaitu profil pelajar. Kita tahu kan ada 6 item. Itu ada nama item yang beriman, mandiri, berpendidikan global, bergotong royong, kritis dan kreatif. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Lanjut lebih. Ini ada ilustrasi. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah merupakan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut semua tenaga Anda karena itu pentingnya untuk kehidupan Anda. Selanjutnya, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan cara untuk membuka kepala tangan Anda tadi. Teman anak B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, menekan, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Lanjut, Pak Novi. Dari ilustrasi tadi, ilustrasi kontrol tadi, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama ada 4 Guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat pembuatan karakter. Yang kita paham selama ini Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi apa? Bayangan, khayalan, angan-angan. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita ini orang dewasa ini berhak untuk memaksa mengatur. Lanjut. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang ingin pahami kita selama ini Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau ketidakpatuhan terhadap suatu aturan atau aturan. Diana ini nama ahli, Diana Gosen, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Tapi selama ini kita tersesat, maksudnya ngomongin tersesat mengenai kata disiplin ini. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik yang dari dalam diri seseorang. Kalau X itu dari lu dua. Ini Tujuh. Banyak Pak Nabi. Motivasi perilaku manusia ada 3 ada eksternal dari luar, ada internal itu internal ada motivasi eksternalnya ada 2 Kita baca dulu pengertian ini Aku kasih tugas tuh. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman maka yang tidak apabila saya tidak melakukannya. Jadi Siapa namanya? motivasi dari yang kedua. Bukan. Ada rolling itu depan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Siapa namanya, Wi? Apa yang saya lakukan bila saya melakukannya? Facebook Jadi siapa? penghargaan.
Ini ada 4 ya dari kali ini. Penghargaan efektif. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, hanya waktu tertentu, misalnya pada saat BHBI, BHN, boleh. Menurut kok, boleh. Lompang, kelihatan ya, boleh. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan sifat dari dalam. Kalau itu ya, ada hadiahnya lagi, ada uangnya ya, ada uangnya. Selanjutnya yang ketiga, penghargaan menghukum. Itu Pak Nabi. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ini contoh ilustrasinya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya anak, menyanyikan pada anak Bapak Ibu. Nah, jika kau ranking 1 macam ini di kelas 1 atau kelas 6, kamu akan berikan apa yang kamu mau. Bisa. Ketika itu anak Bapak Ibu yang aktif belajar siang malam sore pagi ya belajar. Pas penerimaan raport dia hanya mendapatkan ranking 2. Dan sesuai menjadi ibu, ya Bapak Ibu, tidak dikasih hadiah. Si anak tadi, coba bayangkan kita sebagai anak. Ya, coba kita bayangkan sebagai anak kita ya. Pokoknya dicek, penasaran anak tadi ya. Misalnya si ranking 1 ini bocor, dicek ini lagi bocornya. Oh, cuma beda 0,6 ini beda. Di mana itu salahnya? Nilai apa yang beda? Pasti cek nilai misalnya matematika. Pasti cek misalnya bapak ibu cara ngajar. Oh, ibu ini. Jadilah motivasi si anak ini don ya. Apa belajar ya? Dan dapat hadiah asli. Ibu tetap beri ke motor bisa. Banyak cara yang lain. Itu cara penghargaannya menghukum. Ya, kemampuan manusia itu apalagi anak kita Bapak Ibu terbatas. Ya, tidak bisa kita paksakan kalau motor metik naik 120, ya, bisa ampernya, hancur mesinnya. Ya. Kalau motor ini wajar, ya, kelak, ya. Artinya apa? Anak itu terlahir sesuai dengan kodrat alam dengan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah bawah itu punya kemampuan atau batas kemampuannya ya. IQ-nya bisa 100, 110, 120 ya. Pada zaman itu perkembangan zaman, bagian teknologi ya, pergaulan ya, sosial media dan sebagainya. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena tujuannya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya, baik hukuman maupun penghargaan itu adalah tujuannya untuk negara kita, ya, daerah kita lebih khususnya. Jangan disamakan Bapak Ibu ya. Oh, aku coba Pak, ini kok hasilnya sama dengan itu. Namanya teori. Paham ya Bapak Ibu ya? Next, Pak. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, belonging, ya, rasa cinta dan kasih sayang. Semua orang pasti ingin dicinta dan kasih sayang, termasuk siswa. Yang kedua, apa? Kesenangan, kehobian, gembira, ya. Rasa gembira, senang melakukan apa? Main catur, main bola kaki, futsal dan sebagainya. Ya, rasa nyaman, ya. Main pesawat terbang misalnya, ya. Kalau anak-anak SD, ya. Kalau anak SMP kita ini main apa ya? Banyak ya? Pencet-pencetan ya. Selanjutnya freedom, kebebasan, merdeka tadi ya. Sesuai dengan minat bakatnya ya. Kebebasan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya power, kekuasaan, kemampuan ya, aktualisasi diri ya, pengembangan diri. Selanjutnya terakhir survival, kemampuan bertahan hidup. Kemampuan bertahan hidup ini ada kaitannya dengan kebutuhan fisiologis, gitu. Makan, minum, diperhatikan, disayang oleh orang tua, bisa dengan guru, bisa dengan sekolah. Itu spiritual. Next, contoh kasus. Contoh kasus ya. Coba Ibu ya, contoh kasus. Dina seorang anak kelas 7 SMP
Begitu Dipa di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan menjadi pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani. Durhak katanya si Dina ini, ibunya, gurunya. Rani itu nama gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dina? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada di posisi Bu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dina tentang perasaan Dina hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dina besok ketika Dina masuk sekolah agar kebutuhan Dina terpenuhi? Ya, paham nggak? Jadi Dina ini melapor ke ibunya, dia menangis ya mengaku dari ibu bahwa dia dikunci oleh Bu Rani. Ya, jadi apa yang dilakukan? Besok, ada yang bisa bantu jawab? Apa yang dilakukan? Banyak jawaban. Iya. Mungkin lagi Kalau dia SD ya, bapak ibu ya, gampang ya. Ini kebutuhan tentang apa ini? Yang dibutuhkan oleh Dina itu kebutuhan apa? Belonging, cinta dan kasih Sayang. Nah, ini dah. Besoknya ketemu. Kalau anak SD ya, kalau bahasa anak SD. Asalnya belum beda. Belum. Maaf ibu segala macam. Anak SD ya. Kalau yang anak SMP mah, pakai berwarna kasih penjelasan dengan restitusi dari nanti Pak jelaskan ya. Saya jelaskan tentang restitusi ya. Paham ya? Next Pak Abi. Jangan terlalu jujur. Jawaban Dina. Nah ini ya, dijawab ya. Ini dijawab Bapak Ibu di kertas kalian itu. Nanti kita cek jawab Bapak Ibu ya. Ibu guru bilang hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu hukuman. Mendorong menyalahkan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dibuat oleh guru. Mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif. Dengan hukuman tadi ya. Sedangkan konsekuensi itu memerlukan monitoring atau pengawasan ya. Dan supervisi terus menerus dari guru. Mendorong kepatuhan. Anak belajar taat peraturan. Jadi kesadaran sendiri ya. Dibuat oleh guru dan murid, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan positif. Sedangkan restitusi itu adalah suatu tindakan untuk mengembalikan anak dalam memperbaiki kesalahannya sehingga dia kembali kelompoknya itu dengan perbuatan karakter yang lebih baik. Jadi dengan itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalah dibuat oleh murid. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Itu berani berbuat, berani tanggung Jawab. berani untuk memperbaiki. Yuk. Ini ada contoh kasus. Bacalah kasus Ibu Ana di bawah ini. Cobalah jawab pertanyaan yang diberikan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Beno terhadap IPA? Mengapa? Pertanyaan pertama. Kita baca dulu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi IPA ini matematika nih. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, ini harus Pak Igensi, Pak Kasar, menanyakan pertanyaan IPA menjawabnya di buku dan tak sengaja menjatuhkan tapinya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Sena pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap dan malu luar biasa. Dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ada yang ingin jawab? Tidak setuju. Ada yang ingin jawab? Kenapa? Saya tanya lagi Pak Zazar. Kenapa tidak setuju? Karena ini Pak Seno ini kalau dalam pelajaran Pak istilahnya menghukum secara verbal kepada IPA nih Pak. Istilahnya nak malu IPA. Bunuh karakter ya? Iya, bunuh karakter.
Iya, ingin menuntut ke mental anak, Iya. tidak boleh. Boleh. Hanya menurut Anda, tindakan pasien terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, yang lain? Sepakat, hukuman atau konsekuensi? Boleh beda Bapak Ibu? Mesti sama. Jadi apa yang dilakukan pasien terhadap IPA ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ada satu hukuman. Yang benar itu adalah hukuman. Karena dia menghukum, baru konsekuensi. Misalnya, saya menyatukan ini. Menyatukan ini, botol ini pecah, saya ganti, itu konsekuensi bertanggung jawab. Kalau ini jelas Pak Seno memalukan, menghukum si IPA. Itu ya, beda hukuman dengan konsekuensi. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu disuruh untuk jawab kata tadi ya, ada kata kosong, isi dia jawabannya. Hukuman atau konsekuensi, nanti kita cek. Nah, silakan baca soalnya. Saya bacakan soalnya, ada berapa itu? Ada 7 ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jangan bersuara, ditulis di kertas Bapak Ibu itu. Nanti kita cek jawabannya. Nah, sejauh mana Bapak Ibu sudah paham tentang beda hukuman dan konsekuensi? Silakan siapa kertas kosong. Kelas 9. Kapan? Kapan apa Ibu? Yang telah dicoret-coret. Gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tuh, lihat itu. Bisa lihat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesekol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam atau menggunakan sepatu hitam, memakai ya, tidak memakai sepatu hitam. Konsekuensi itu ada hukuman atau konsekuensi ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Bukan guru BJOK-nya. Aduh, Itu hukuman atau konsekuensi ya. Bapak kantor. Silakan Bapak Ibu, ditulis jawaban di kertas. Ya. Ini di foto enggak Pak kertas jawaban kamu? Tidak ada. Cuma untuk kita paham. Yang sana Pak, pena merah Pak. Iya. Ya. Jangan salah untuk. Sudah. Sudah, yang lain sudah. Belum. Ini lemu. Aku itu hai. Aku nak jalan ke hati. Dan kamu merah kalau kenal. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi boleh, tapi untuk menguji Second. pemahaman kita terhadap perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ada ayu. Sudah. Jangan nama gaya-gaya. Isi perut dulu. Tunggu bentar. Yang pertama itu adalah hukuman. Ah, salah karena. Benar. Yang kedua hukuman. Benar. Yang ketiga hukuman. Keempat konsekuensi. Kelima konsekuensi. Hukuman, ketujuh konsekuensi. Ya kan tadi kan saya San, menyatakan hubungan IPA tadi ya. San, Saya menyatakan aku tahu adalah buka di itu. apa? Coba baca Nomor 5 itu bukan konsekuensi hukuman karena lari mengelilingi lapangan itu kan kalau dia menggantikan ya kalau Coba cek lagi, kita cek apa? Cek di jawabannya tadi. ya ini Bukan. Iya. iya ini konsekuensinya ya. Nah, yang ini berarti jawaban terakhir itu salah. Yang benar tuh Dah, aku salah siko, Pak. Aku salah siko, Pak. Salah yang nomor lahiran lah. Kalau dia menggantikan temannya lari mengelilingi lapangan basket itu kan konsekuensi. Kalau dia melanggar kan. Tapi kalau itu dia lari mengelilingi lapangan berarti dia itu berarti hukuman itu kayak tadi. Pak benar semua apa Pak Adi aja, Pak? Nah ini nah. Nasi kotak. Ah, kotak ini. Yang ini lari ini Hari ini Senin. hukuman. Yang benar tuh hukuman itu. Bis, sudah padam. Terakhir kok ya alhamdulillah ada yang benar semua. Saya, Pak. Benar semua, Pak. Pak Nopi benar semua. Alhamdulillah. Benar semua, Pak. Benar semua. Tidak inilah perbedaan ya. Iya enggak?
Apa yang nyingok yang ngomong? Itu hukuman nih Pak. Ini Pak. Tika. Oh, itu mak udah. Oh. Konsekuensi kurangi. Pakai tas. Iya. Pikir dia. Benar semua Pak, Pak? Iya. Nonton. Benar semua. Jadi bedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Tahu Pak. Hukuman itu Pak, yang kiri dulu Pak, nanti yang serat kalian. Ya. Hukuman. Ya. Ini ah ya. Ini apa? Berarti dari pemahaman. Hukuman itu ya langsung suruh, sanksi langsung. Ada ya? Tanpa paksaan. Hukuman di tempatan sih. Lanjut. Ini ya sudah diedit tadi ya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan, ya loh. Ini juga yang menarik ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi apa yang sekarang terang ini termasuk yang ngomongin saya sendiri ya, salah yang saya. Nah kita berulang kali menjanjikan ini pendapat para ahli ya, Alpikot namanya. Berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seseorang karyawan ya, agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau kita tidak hadiah terus, jadi pas dia tenang kalau ada hadiah, tidak. Kalau ada hadiah, ada penghargaan, jangan kita ada pemilihan untuk good boy, dia jadi good boy, good teacher pas ada kontes itu, tidak. Kontes itu hilang, sudah kembali ke habitat asalnya. Ini menurut teorinya Alpi. Oh, ya. Maka ada ini loh. Apa yang oleh Pak ahli ini? Ya. Pasti Pak ahli berpendapat ini sudah melakukan penelitian. Lanjut. Ya Pak Nabi. Alpicon Punish by Reward. Ini sudah mau judul bukunya 1993. Dia wawancara dengan ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman kata Sikon ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan ya. Pak dulu pernah juga bosan dalam kelas itu, pernah merasa bosan ketika belajar, tapi Pak arahkan kita ke hal-hal yang positif. Nah, Abdila, Pak ingin tanya, menurut kamu yang kamu lakukan tadi melanggar keyakinan kita atau tidak? Ya, ada Pak semangat atau kita yang dulu jawab. Bukan nakal dia no. Memang nakalnya, ditanya apa jawab apa? Abdillah sadar ya apa yang Iya. Ditanya apa jawabnya apa? Tangga kesopanan ya. Aku tuh seneng nih, Pak. Sekarang saya tanya kepada Abdillah, bagaimana cara Abdillah memperbaiki kesalahan Abdillah? Apa yang harus Abdillah lakukan? Main lagi. Bukan hanya belajar kepengen ini. Ini semua pelajaran ya. Abdillah harus sopan, santun, ada aturan. Nanti kita kelas ya Abdillah ya. Nah, terima kasih atas kedatangan dari Abdillah. Kita akan kembali ke kelasnya. Ini kan praktek langsung ya. Baru dijodohin Pak tadi Pak. Banyak ini. Bapak Ibu, coba saya jelaskan sedikit ya tentang yang pertama menstabilkan identitas. Halo Bapak Ibu. Cara menstabilkan identitas ini dengan saya memanggil si Abdillah tadi. Tanyakan alasannya mengapa dia melakukan kesalahan itu. Sudah soliditas kesalahan, kita tanyakan yang dilakukan itu benar atau salah, melanggar apa. Sudah itu yang terakhir itu membuat keyakinan keras. Kita tanyakan keyakinan keras apa yang sudah dia langgar. Sudah itu bagaimana cara memperbaikinya? Itu namanya posisi pengambilan dari siapa? Seorang
manajer tadi tidak dia menanyakan bagaimana cara si Abdillah ini berpikir cara dia untuk mengatasi mendukung supaya kita Ngerti. itu Bapak Ibu emang Ngerti, Kak Rati. tentang Banyak yang restitusi segitiga restitusi Dulu ada yang mau menanyakan ya? Tadi si Abdillah kan nanya Bosan, bro. Ya. Banyak. mau balik. Oh, kalau Nah, itu sangat bagus. Tapi Bu kita pelajar ini akan menjadi pelajaran tentang Kalau banyak kalau banyak nih. Yuk. Gila, sibuk dewe, ya, sibuk dengan keasikannya sendiri. Jadi cara yang tepat itu kalau kita pengen membina anak, kita panggil ke ruangan tertutup biar mentalnya tidak down. Itu tujuannya. Dan ini malu. Kalau kita praktek di lapangan, juga lagi ini teori segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ya, kita mau paham ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu ya, cukup ya. Cukup. Kalau cukup, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bilang mau apa? Retribusi itu bahasa pajak daerah. Ngapa sampai di sesuai situasi dan kondisi Iya, sekolah sesuai dengan masing-masing. kondisi dan juga itu sesuai dengan psikologi anak dan daerah tertentu. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kebenaran hanya milik Allah, kekurangan milik saya mohon maaf. Sama Sekali akhiri lagi kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini, marilah ikut calon guru penggerak. Banyak minum. Dengan cara apa? Buka Kepoisi PKB-nya, klik calon guru penggerak. Jangan mengajar praktik ya Bapak Ibu ya. Kalau ada hal ini tanyakan, saya dengan hati yang terbuka akan membantu Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk. Tadi Pak dengar keributan di kelas 71. Kenapa ditarik dengan teman-teman? Piket, Pak. Dah piket. Kenapa kita dah piket? Kesian. Kok bisa kesiangan? Capek. Capek. Dita dah piket, terus kawan-kawannya tidak terima, maka timbul keributan ya. Dita, Pak juga pernah dulu kesiangan, bukan karena tidak piket ya. Karena kecapean bersama dengan si Dita dimarahin guru Pak. Tapi mungkin ada alasan kenapa Dita siangan ya, karena kecapean tadi. Capeannya oleh apa itu nak? Main, kena main. Sekarang Dita tahu kan kesepakatan kelas kita itu menjaga kebersihan kelas ya. Termasuk bagian dari piket kelas. Sekarang Dita tahu soal Dita kena ada piket, Pak maklumi dengan Dita kecapean tadi. Sekarang Pak tanya bagaimana cara Dita untuk memperbaiki keyakinan kelas kita. Apa yang harus dilakukan Dita? Tidak datang terlambat lagi. Terus apa? Supaya tidak datang terlambat lagi kan datang terlambatnya kena bangun Siang. siang. Berarti supaya tidak kesiangan pasang apa? Nah, pasang alarm ya. Ini jadikan pelajaran bagi Dita, perbaiki kesalahan Dita ya. Pada marah tidak, tapi jangan diulangi lagi. Kesian teman-temannya juga kelas dia perlu dijaga kebersihannya. Kalau kelas tidak bersih, guru-guru tidak semangat masuk dalam kelas. Teman-teman Dita tidak semangat masuk dalam kelas ya. Ya, terima kasih Dita karena sudah mau datang, mau konfirmasi ke Pak. Nah, silakan Dita kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, masuk Abdillah. Jangan duduk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Sengaja Pak panggil si Abdillah tadi untuk menghadap karena Pak pengen tahu. Pas pelajaran Pak tadi, Pak lihat Abdillah sibuk sendiri main pesawat terbang dari kertas. Pak pengen tahu kenapa Abdillah melakukan itu. Karena saya bosan, Pak, dan pelajaran Pak bikin saya ngantuk. Oh, jadi itu. Jadi Abdillah bosan, ngantuk, jadi bikinlah pesawat-pesawat tadi supaya tidak ngantuk. Pak pernah juga ngantuk kalau saat jam pelajaran waktu Pak jadi siswa dulu atau saat pelatihan. Biasanya cara Pak mengatasi bisa dengan berdiri atau bisa duduk di sini. Itu Abdillah ya. Ini manusiawi ngantuk itu. Tapi untuk selanjutnya harus diatasi cara ngantuknya. Jangan main-main kertas lagi. Nah, Pak pengen tanya, menurut Abdillah apa yang dilakukan oleh Abdillah tadi sudah melanggar kesepakatan kelas tak? Keyakinan kelas tak? Iya, Pak, sudah mengajar. Sudah melanggar ya? Apa kesepakatan kelas yang dilanggar oleh Abdillah? Masih ingat tak Abdillah? Assalamualaikum. Masih, Pak. Masih ya? Tidak Masih? tidak boleh main-main di dalam kelas. Tidak main-main dalam kelas, ya fokus sama belajar ya? Nah, itu harus ditaati oleh Abdillah ya? Sekarang Pak pengen tanya, bagaimana cara Abdillah memperbaiki kesalahan Abdillah, memperbaiki supaya taat pada keyakinan yang kita buat, yang telah kita sepakati. Nah, akan saya lakukan adalah, Pak, saya akan berubah untuk tidak main-main lagi di dalam kelas, terutama membuat pesawat terbang yang tadi, yang membuat Pak tidak nyaman mengajar di kelas kami. Ya, usahakan jangan hanya pelajaran Pak ya, Abdillah ya. Semua pelajaran, Abdillah fokus ya, fokus lagi belajar, fokus dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, penjelasan oleh guru-guru ya, semua guru ya, usahakan Abdillah ya.
Yuk. Tadi Pak dengar keributan di kelas 71. Kenapa ditarik dengan teman-teman? Piket Pak. Tidak piket. Kenapa kita tidak piket? Kesian. Kok bisa kesiangan? Capek. Capek. Dita tidak piket, terus kawan-kawannya tidak terima, maka timbul keributan ya. Dita, Pak juga pernah dulu kesiangan, bukan karena tidak piket ya. Karena kecapean bersama dengan si Dita dimarahin dulu Pak. Tapi mungkin ada alasan kenapa Dita siangan ya, karena kecapean tadi. Capeannya oleh apa itu nak? Main, kena main. Sekarang Dita tahu kan kesepakatan kelas kita itu menjaga kebersihan kelas ya. Termasuk bagian dari piket kelas ya. Sekarang Dita tahu soal Dita kena ada piket, Pak maklumi dengan Dita kecapean tadi. Sekarang Pak tanya bagaimana cara Dita untuk memperbaiki keyakinan kelas kita. Apa yang harus dilakukan Dita? Tidak datang terlambat lagi. Terus apa? Supaya tidak datang terlambat lagi kan datang terlambatnya kena bangun Siang. siang. Berarti supaya tidak kesiangan pasang apa? Nah, pasang alarm ya. Ini jadikan pelajaran bagi Dita, perbaiki kesalahan Dita ya. Pada marah tidak, tapi yang diulangi lagi kesian teman-temannya juga kelas kita perlu dijaga kebersihannya. Kalau kelas tidak bersih, guru-guru tidak semangat masuk dalam kelas. Teman-teman kita tidak semangat masuk dalam kelas ya. Ya terima kasih Dita karena sudah mau datang, mau konfirmasi ke Pak. Nah silakan Dita kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, masuk Abdillah. Ya, Jangan Pak. duduk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Sengaja Pak panggil si Abdillah tadi untuk menghadap karena Pak pengen tahu. Pas pelajaran Pak tadi, Pak lihat Abdillah sibuk sendiri main pesawat terbang dari kertas. Pak pengen tahu kenapa Abdillah melakukan itu. Karena saya bosan Pak dan pelajaran Pak, bikin saya ngantuk. Oh, ya itu. Jadi Abdillah bosan, ngantuk, jadi bikinlah pesawat-pesawat tadi kok tidak ngantuk. Pak pernah juga ngantuk pada jam pelajaran waktu Pak jadi siswa dulu atau saat pelatihan. Biasanya cara Pak ngatasi bisa dengan berdiri atau gitu duduk di muka. Itu Abdillah ya. Ini manusiawi ngantuk itu. Tapi untuk selanjutnya harus diatasi cara ngantuk ini. Jangan main-main kertas lagi. Nah, Pak pengen tanya, menurut Abdillah apa yang dilakukan oleh Abdillah tadi sudah melanggar kesepakatan kelas tak? Keyakinan kelas tak? Iya Pak, sudah mengajar. Sudah melanggar ya? Apa kesepakatan kelas yang dilanggar Abdillah? Masih ingat tak Abdillah? Assalamualaikum. Masih Pak. Masih? Tidak Masih? boleh tidak boleh main-main di dalam kelas. Tidak main-main dalam kelas, ya fokus sama belajar ya? Itu harus ditaati oleh Abdillah ya? Sekarang Pak pengen tanya, bagaimana cara Abdillah memperbaiki kesalahan Abdillah, memperbaiki supaya taat pada keyakinan yang kita buat dan telah kita sepakati. Nah, akan saya lakukan adalah Pak, saya akan berubah untuk tidak main-main lagi di dalam kelas, terutama membuat pesawat terbang yang tadi yang membuat Pak tidak nyaman mengajar di kelas kami. Ya, usahakan jangan hanya pelajaran Pak ya, Abdillah ya. Semua pelajaran, Abdillah fokus ya, fokus lagi belajar, fokus dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, penjelasan oleh guru-guru ya, semua guru ya, usahakan Abdillah ya. Ya, terima kasih Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rita dari kelas 71. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Hermanto karena Pak Hermanto tidak memarahi saya ketika saya bertengkar dengan teman saya karena tidak disiplin waktu sehingga tidak piket kelas dengan baik.
Saya juga dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya sendiri. Saya berjanji akan datang dengan lebih awal besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Abdillah Pratama dari kelas 91. Tadi saat jam pelajaran saya bermain di kelas dengan melemparkan pesawat kertas kepada teman-teman saya. Tapi saya merasa sangat senang karena Pak Hermanto tidak marah kepada saya. Pak Hermanto bilang kalau kita bisa mencari kesenangan di lain waktu agar tidak merugikan orang lain. Saya akan bermain pada saat jam pulang atau istirahat. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.